Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat-sahabat di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri di studio Radio RS yang ada di channel ASADAM mengudara kembali sebagaimana mestinya tuntutan daripada seluruh para penggemar. Saya selalu aktif, apalagi pas bulan suci Ramadan. Kami dengan sengaja mengisi waktu sambil menjaga waktu sahur. Kebetulan sekarang menunjukkan jam 3:30 waktu Indonesia belahan barat. Untuk Anda, tak lupa pula selamat sahur untuk saudara-saudaraku di mana saja berada. Semoga Anda dapat menikmati hidangan sahur yang ada. Kembali kepada salah satu atensi yang akan saya bacakan dari Saudari Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Saya Ratna dari Yogyakarta. Terima kasih, Bung Jepri. Saya sudah mempelajari hampir beberapa konten-konten di ASADAM. Alhasil alhamdulillah, Bung Jepri, ini memang tempat yang tepat ya. Channel ASADAM dapat bisa membantu sharing-sharing karena kami butuh pencerahan ya dari Bung Jepri dengan mudahnya, karena tidak semua orang bisa diajak bicara dan bisa nyambung apa yang saya miliki, kisah-kisah yang ada, Bung Jepri. Apalagi kadang-kadang kita kan orang tertutup atau merasa nggak enak kalau kita bertanya kepada lingkup seperti itu, bisa ibarat kata Ustadz begitu, Bung Jepri. Jadi setelah saya mempelajari channel ASADAM ini lebih enak, lebih leluasa saya bertutur kata, Bung Jepri. Jadi begini, Bung Jepri, ini kebetulan kan bulan suci Ramadan, Bung Jepri, yang membuat saya jadi pikiran, apa sih yang membatalkan puasa dan syarat-syarat puasa supaya puasa itu benar-benar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Wassalam, Ratna dari Jogja. Semoga Bung Jepri bersama kru di Radio RS yang ada di channel ASADAM tetap jaya mengudara, Bung Jepri. Selamat sahur. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari yang ada di Yogyakarta ya, saya akan memperjelas sesuai dengan pertanyaan Anda, yaitu demi sahnya atau diterimanya puasa ya, supaya benar-benar bersih dan tidak terganggu selama menjalankan ibadah puasa ya. Sebetulnya banyak sekali ya yang namanya puasa itu, yang membatalkan itu banyak sekali, terutama masalah hati ya. Kalau hati kita tidak bisa terjaga ya, terutama nih organ tubuh kita, terutama yang paling vital dan aktif adalah mata dan lidah.
namanya kita menjaga hati itu modal utama ya. Karena kita kehidupan sehari-hari di lingkup memang bukan saja Anda saja dimanapun berada. Dalam pergaulan sehari-hari misalnya ya, kita bicara tanpa sengaja membicarakan orang lain, itu sudah salah satu merupakan membatalkan puasa ya. Makanya dikatakan puasa itu kan menjaga ya, menjaga seluruh organ tubuh ya, terutama yaitu tadi lidah kita, pandangan mata kita yang sehari-hari kita aktif bermanfaat untuk berbicara. Salah ngomong menyakiti orang misalnya, apalagi menghasut, membicarakan orang lain, apalagi dengan keseharian kita bergaul, nggak usah jauh-jauh dengan tetangga, hal sepele menjadi panjang, padahal pihak kita ya sudah tidak ada masalah, belum tentu pihak lawan sudah memaafkan atau sudah saling damai. Tapi namanya hati seseorang tidak bisa kita tebak. Namun kita kembali kepada diri kita, lillahi ta'ala. Yang penting kita tidak menyakiti atau menyalahkan orang lain. Seandainya misalnya ada salah sedikit lantas kita sudah damai gitu ya, lantas orang tersebut hanya tutur katanya saja iya memaafkan, namun kita pasrah saja, kembalikan kepada Allah, ikhlas saja. Itu salah satu yang membatalkan puasa ya. Yang kedua, ingat-ingat ini masih selingkup lidah kita. Jangan mudah janji kepada siapapun, karena kita sedang menjalankan puasa. Yang dikhawatirkan lupa ya, yang namanya manusia tempatnya lupa. Apalagi tutur kata kita misalnya didengar orang lain menyakitkan, orang lain merasa sakit hati, kita tidak merasakan hal itu juga termasuk membatalkan. Jadi banyak sekali yang membatalkan puasa. Apalagi kita itu tadi saya katakan pergaulan sehari-hari memang berat dengan lingkup. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga lidah kita, organ tubuh kita, hati kita akan terkecoh dengan adanya setan-setan gentayangan yang menghasut hati kita seperti itu ya. Kembali lagi pada saudaraku yang ada di Yogyakarta, yang penting kita berbenah diri dalam arti kata perbanyak zikir saja. Seandainya kita misalnya punya salah sedikit dimanapun kita berada, namanya kita manusia ya, tanpa sengaja kita langsung mohon maaf. Yang penting kita ikhlas. Kalaupun orang tersebut memaafkan namun hatinya masih merasa belum bisa menerima, itu urusan Allah ya, tidak usah dipikirkan. Yang penting kita sudah meminta maaf dan kita kembalikan kepada Allah. Begitu saja supaya hati kita tenang, jiwa kita tenang. Cukup inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, saya sedang berpuasa, saya mengucapkan sesuatu yang tanpa sengaja. Mudah-mudahan si A, ucapan saya tidak sakit hati, saya sudah langsung minta maaf, misalnya seperti itu ya, memohon kepada Allah langsung aja, karena sesuatu yang tidak disengaja ya, apalagi yang disengaja. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu ya, saudari yang ada di Yogyakarta. Jadi kalau yang namanya kita kembali masalah apa sih yang membatalkan puasa dan bagaimana supaya puasa saya diterima seperti itu. Ya seperti yang tadi saya katakan, bulan puasa itu kan biasanya kalau diawali kita pada mandi besar lah supaya suci tubuh kita seperti itu ya. Lantas kita habis sholat raweh biasanya ada bacaan-bacaan niat puasa karena Allah. Seperti itu sudah diniatkan, memang semuanya harus niat karena Allah. Tapi apabila pelaksanaan pada siang hari ternyata ada gangguan seperti itu, walaupun kita tidak memulai tapi orang memulai, kita cukup dalam hati saja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah,
jagalah lidah saya, jagalah hati saya ya Allah. Jauhkan dari kejahatan kesuliman, jagalah puasa hamba supaya bersih hingga sampai beduk maghrib, seperti itu saja. Makanya jangankan bulan suci Ramadan ya, bulan-bulan biasa aja, hari-hari biasa aja kita harus kebiasaan kita terlatih, lidah kita harus dipenuhi oleh zikir sambil jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah. Pokoknya banyak zikir, sholawatan apa saja juga bisa untuk menjaga, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti yang tadi pertama saya bicarakan, kadang-kadang pergaulan sehari-hari terhadap lingkungan, tanpa sadari ada orang lain ngajak membicarakan orang lain, itu salah satu yang membatalkan puasa kita. Nauzubillah, sangat disayangkan ya, kita tidak menyadari. Apalagi yang biasanya, yang kemarin pernah saya singgung, bicaranya nerocos, ngomongnya misalnya kunyuk, anjing. Ini mohon maaf nih, saya terus terang saja, itu orang tidak menyadari karena sudah terbiasa lidahnya seperti itu. Saya sendiri merasakan di lingkup situ, di lingkup saya sendiri juga merasakan seperti itu. Banyak anak-anak muda bicara ngalor ngidul bersama kawan, itu kayaknya sudah menjadi makanan sehari-hari. Dia tidak menyadari, padahal itu sudah merupakan dosa. Teman sesama teman aja ngomongnya anjing lah, kunyuk lah, seperti itu. Jadi selalu udah biasa, padahal itu sudah dosa. Masa teman sendiri sama manusia dianggap anjing? Begitu pula sebaliknya, teman-temannya seperti itu, sama. Nauzubillah, bobrok, benar-benar bobrok, tidak bisa menjaga lidah. Bagaimana kita bisa menjaga hati kalau lidah kita sudah terbiasa seperti itu? Bahkan Islam mengajarkan napas kita harus penuh zikir, bukan seperti itu adanya. Nah, sekarang misalnya ya 1 jam saja ngobrol dengan kawan dengan masalah kata anjing, kunyuk, bego, dan lain sebagainya semacamnya. Nauzubillah min dzalik. Berapa jumlahnya itu dalam 1 hari? Katakanlah kita begadang ya, pergaulan sehari 10 jam, jangan 10 jam, dalam 1 jam pun lagi ngobrol bicara sudah biasa begitu. Memang saya juga mengintip ya, dalam bulan puasa anak-anak masih seperti itu. Bukan saja anak-anak, orang dewasa pun sama, bicara suka ngelantur seperti biasanya. Saya pikir juga sudah merubah. Ini bulan puasa, orang menyadari ya, dalam tutur katanya dijaga dengan baik. Akan tetapi pelaksanaannya saya lihat di lingkup masih sama. Ucapan-ucapan yang kata-kata anjing lah, pokoknya semacamnya lah seperti itu. Itu kayaknya sudah tidak bisa dihentikan. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah saudaraku yang ada di Yogyakarta, mudah-mudahan Anda paham atas pencerahan dan solusi dari saya. Yang terpenting, kalau Anda menemukan atau mendengarkan sesuatu yang sekiranya merugikan Anda cukup membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, jagalah lidah hamba, jagalah seluruh organ tubuh hamba, termasuk hati hamba ya Allah. Terus perbanyak istighfar. Seperti itu saja untuk menghindari hal-hal yang negatif ya. Allah Maha tahu ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah sekelumit penjagaan, termasuk bagaimana cara kita memelihara hati kita, tutur kata kita, supaya hati kita tetap nyaman, aman. Bagaimana caranya kita membimbing seluruh organ tubuh kita, terutama yang pertama adalah yang paling vital yang sehari-hari kita pakai adalah lidah kita, pandangan mata kita, tangan kita. Bagaimana caranya menjaga ya, tutur katanya harus dijaga. Kalau kita kebiasaan sopan satu terhadap orang lain, insya Allah kita akan aman. Apalagi kita terbiasa zikir ya, zikir tidak harus pakai suara, cukup dilapaskan dalam hati saja ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu juga kami harus turun dari udara, ini akan menunjukkan jam 4 pagi. Kami harus turun dari udara untuk menyempatkan sahur. Mari kita sahur bersama. Mudah-mudahan pagi hari ini
melanjutkan puasa bersama. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apa yang baru saja saya bicarakan. Semuanya semoga kita tetap berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan, supaya puasa kita tetap terjaga bersih, jauh dari gangguan-gangguan yang sekiranya akan membatalkan puasa kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.